teman-teman, jumpa lagi dengan saya Chris Weni. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi pada teman-teman bagaimana pentingnya daripada fungsi manajemen. Jadi bagi teman-teman praktisi maupun pemula yang ingin memulai ataupun ingin pengembangan bisnis, nah ini perlu dipelajari dan didalami. Apa yang dimaksud dengan fungsi manajemen itu? Itu ada 4 definisi di dalamnya, yaitu yang pertama menyangkut planning, yang kedua organizing, yang ketiga activating, dan yang keempat adalah controlling. Baik dalam bisnis skala kecil, menengah maupun besar, fungsi ini semua dijalani. Semua berjalan. Karena inilah faktor penting untuk kita memulai maupun ingin mengembangkan. Nah, kita mulai yang pertama menyangkut planning. Planning adalah mengarah kepada tujuan yang ingin dicapai di dalam bisnis itu. Apa sih yang menjadi tujuan kita berbisnis? Di situ meliputi yang namanya produk dan layanan. Kemudian menyangkut keuangan. Ada lagi menyangkut operasional. Ada lagi menyangkut pemasaran. Nah, ini faktor penting di dalam planning. Itu yang menjadi tujuan pencapaian. Di keuangan kita harus merencanakan budget, modal investasi, kemudian biaya-biaya, entah itu biaya karyawan, entah biaya overhead, dan biaya yang lain-lain yang perlu kita siapkan. Nah, begitu juga dengan produk layanan. Produk layanan ya kita harus cari yang niche produk, artinya laku dan ada repeat order. Nah, itu yang harus dipertimbangkan. Dalam pemasaran, nah pola pemasaran seperti apa yang akan kita lakukan? Apakah pola pemasaran offline atau pola pemasaran online? Nah, tinggal kita pilih sesuai dengan lingkup bisnis yang kita miliki. Selanjutnya tentang operasional. Nah, operasional bagaimana menyangkut sumber daya, menyangkut sistem sebagai satu keseluruhan yang akan menggerakkan ini bisnis kita. Oke, itu yang pertama menyangkut planning. Yang kedua menyangkut organizing. Organizing itu kan tujuannya pengaturan tugas, wewenang maupun tanggung jawab masing-masing lini. Sasarannya apa? Itu adalah mempermudah koordinasi antar lini. Mempermudah di dalam pembagian tugas. Kemudian mempermudah mencapai yang namanya efisiensi biaya. Dan yang terakhir adalah meringankan pekerjaan pengawasan. Itu adalah fungsi daripada organizing. Oke, jadi itu yang kedua. Yang ketiga adalah activating. Activating itu tujuannya adalah untuk pencapaian sasaran. Apa yang akan kita tuju? Menyangkut operasionalnya di sini. Bagaimana menggerakkan semua lini di dalam bisnis untuk bekerja dengan efektif. Ada koordinasi di dalamnya, ada motivasi, ada komunikasi dan instruksi di dalamnya. Itu yang dimaksud dengan activating. Jadi activating ini tujuannya adalah untuk pencapaian sasaran. Dalam bisnis kita, apa yang ingin kita capai? Nah, di situ yang berperan yang saya sebutkan tadi. Koordinasi, ada motivasi, ada komunikasi, dan ada instruksi yang harus kita
lakukan. Dari fungsi yang keempat adalah yang namanya controlling. Itu pengendalian. Itu sebagai drive kita untuk bagaimana adanya standarisasi. Pekerjaan kita itu terukur. Nah, kalau terjadi hal-hal yang tidak kita harapkan, itu kita bisa koreksi. Jadi itulah fungsi manajemen yang perlu kita dalami untuk memulai suatu bisnis ataupun kita ingin kembangkan bisnis itu. Semua skala bisnis pasti melakukan ini. Mungkin lebih gampang kita pahami kalau saya beri ilustrasi buat teman-teman. Misalnya saya dari Jakarta pingin ke Bali. Perjalanan ke Bali itu kita capai dalam tempo 2 hari. Kalau kita jalan darat. Nah, anggap ini suatu bisnis. Saya tujuannya apa yang ingin dicapai dalam bisnis? Oh, saya ingin ke Bali. Target saya itu 2 hari. Nah, seiring sejalan ternyata yang dicapai melebihi dari itu, 3 hari misalnya. Nah, yang berperan fungsi 4 ini tadi. Perencanaannya kalau sudah jalan benar, berarti kita harus cek yang namanya organizing. Kenapa dia terlambat sampai ke Bali? Kok bisa 3 hari padahal biasanya hanya 2 hari? Nah, kita harus ngecek. Kalau organisasinya udah oke. Operasional di sini activating yang perlu kita lihat. Oh, ternyata ada kendala teknis, misalnya kendaraannya mogok, bannya bocor. Nah, mungkin kalau ilustrasi seperti itu. Kalau misalnya activatingnya udah oke, kita lihat, wow, kelemahannya ternyata di pengawasan. Nah, kita lihat, udah sesuai standar nggak? Udah terukur nggak ini pengawasan kita? Kalau belum, otomatis kita harus adakan koreksi perbaikan. Nah, fungsi manajemen ini berlaku untuk semua bisnis. Baik dia bisnis offline, begitu juga dengan bisnis online. Kan sekarang lagi tren nih. Orang menjalankan namanya bisnis online. Fungsi ini juga tetap jalan. Cuman perbedaan yang saya pelajari adalah banyak yang terpangkas dari sini karena sistemnya yang sudah canggih. Kalau dalam offline misalnya mengarah kepada sumber daya yang banyak karyawan, kemudian juga pengadaan. Tapi dalam dunia online itu sudah terpangkas karena konsep kerjanya itu mengarah kepada yang namanya paperless work. Makanya jangan kaget teman-teman, kita perhatikan dalam bisnis offline ini banyak yang tergeser. Banyak terjadi PHK. Karena sistemnya begitu beralih kepada online, ini sudah banyak yang dipangkas. Tujuannya buat apa? Untuk efisiensi biaya. Jadi itu yang perlu kita pahami sama-sama. Jadi agar teman-teman tahu yang peran daripada fungsi manajemen ini sangat penting buat kita pemula memulai bisnis, atau buat praktisi yang lagi menjalani bisnis itu bagaimana pengembangan. Kembali lagi ke 4 fungsi manajemen ini yang harus kita lihat. Oke teman-teman, mudah-mudahan dari apa yang saya share kali ini bisa memberi inspirasi yang bermanfaat bagi teman-teman sekalian.